Selamat malam teman-teman semua ya. Sohib-sohib semua ya. Aku udah kangen sama kalian semua. Udah berapa hari kita gak bercerita. Udah berapa hari kita gak bersua. Sebelum saya memulai literasi, saya pastikan teman-teman semuanya sehat ya. Ya kadang sesuatu yang gak kita inginkan, entah yang sudah terjadi, yang sekarang atau yang akan datang, pasti ada. Entah itu suatu hal yang menyenangkan atau menyedihkan. Dan semoga teman-teman semuanya beberapa hari ini menjalani hal-hal yang menyenangkan. Saya pada cerita ini pengen apa ya? Ya pengen ngobrol aja tentang ngerasain sendiri. Yang artinya kalau misalnya kita lagi dapat musibah, baik itu cobaan sakit ataupun cobaan yang lain. Misalnya nih, kita lagi sakit nih, lagi demam gitu. Terus kita gak ngabarin orang yang kita sayangi, kita gak ngabarin orang yang menurut kita orang spesial gitu. Gimana? Mungkin sebagian teman-teman pernah kan berada di posisi seperti itu. Yang artinya kita gak ngabarin itu bukan karena kita gak mau welcome, bukan kita gak mau jujur gitu. Tapi kebanyakan orang yang ketika di situ sudah mempunyai hubungan khusus, ketika di antara salah satu mereka, ketika di antara salah satu pihak misalnya sakit, pasti yang satunya ikut cemas, perhatian, terus udah ngingetin minum obat, udah makan, udah ini itu, pasti gitu kan. Nah, seperti itulah yang saya rasakan pada hari ini. Kemarin beberapa hari yang lalu saya sempat drop, sempat sakit. Kemudian saya memang sangat menutup kejadian itu, artinya tidak cerita dengan dia. Tahu-tahu dia lihat atau nanya teman saya. Akhirnya ya mau gak mau ya saya harus jujur gitu. Tapi kan kita punya prinsip sendiri teman-teman. Kita gak mau orang yang kita sayangi ikut merasakan apa yang kita rasakan, ikut cemas dengan keadaan kita, ikut sibuk dengan keadaan kita gitu. Menurut kalian sebenarnya hal seperti itu salah nggak teman-teman? Atau justru malah suatu hal yang baik? Ya prinsip orang kan beda-beda ya teman-teman. Mungkin memang selalu welcome, ada apa-apa cerita. Cuman kalau menurut saya sih gak perlu, soalnya ya itu tadi, saya gak pengen membuat atau bikin orang yang saya sayangi ikut merasakan apa yang saya rasakan gitu. Dalam tanda kutip, yaitu suatu hal yang menyedihkan atau suatu hal yang ya dalam hal sakit lah pokoknya. Kemudian dia cerita atau dia berargumen bahwasanya kamu kemarin sakit itu karena untuk menjadi alasan berpergi kan. Cobalah teman-teman, ketika teman-teman diberikan pertanyaan seperti itu, apa yang teman-teman jawab? Apa yang teman-teman akan utarakan? Secara spontan kita memang betul-betul sakit, gak ada pikiran seperti itu, tiba-tiba ditanya seperti itu. Artinya kita sakit cuma sebagai gimmick gitu, bukan real. Kita sakit karena memang kita buat jadikan itu sebagai jalan buat kita ngejauh, buat pergi dari dia. Yang artinya saya kemarin nanya gini ya, saya juga minta doanya pada teman-teman ya, semoga penyakit saya tetap pulih, cepat pulih gitu. Saya ngomong sama dia, kalau misalnya suatu saat nanti saya punya penyakit yang cukup serius,
masih maukah kamu sama aku gitu. Aku nanya gitu. Jawabannya dia, ya kalau memang penyakit kan bisa disembuhkan. Terus dia berargumen bahwasanya alasan seperti itu cuman saya buat jadi pelarian buat pergi gitu. Kan gak masuk akal ya teman-teman. Intinya teman-teman, kalau itu semua tergantung dari kalian ya. Kalau misalnya kalian memang orangnya welcome, ya gak apa-apa, gak ada masalah. Gimana teman-teman nyamannya aja. Kalian mau terlalu terbuka atau kalian mau menutupi dengan suatu hal yang di situ nggak mungkin kalian ceritakan, terserah teman-teman. Kemudian untuk yang selanjutnya, kita harus punya prinsip atau harus punya keterikatan komitmen. Artinya gini, kalau misalnya kita ditinggalin oleh seseorang yang mana kita itu nggak berbuat salah, kita nggak melakukan kesalahan, kita ditinggalin karena fisik atau kita ditinggalin karena jarak, waktu dan sebagainya, maka teman-teman boleh atau bisa memastikan bahwasanya orang baru yang sekarang sama dia itu akan menjadi karma buat dia gitu. Karena kenapa? Orang sebaik kita, orang seterus kita ditinggalin karena fisik atau yang lainnya gitu. Kalau fisik sih masih wajar, masih mending. Ya kalau ditinggalin karena jarak, waktu atau ketika butuh nggak bisa gitu. Kesibukan orang tuh masing-masing. Ditinggalin karena itu, maka teman-teman bisa memastikan orang baru yang sekarang sama dia adalah menjadi karmanya besok gitu. Pokoknya ingat aja kata-kata saya. Kita sebagai kaum Adam itu seharusnya mengayomi, menuntun, mendidik, dan mengarahkan ke jalan yang benar itu. Gak mungkin kita sebagai kepala, sebagai ketua kok mengajarkan suatu hal yang buruk, kan gak mungkin teman-teman. Ya mungkin sebagian ada, cuma kan kebanyakan gak seperti itu. Jadi pesan saya kepada teman-teman semuanya, sayangi orang yang sekarang sama teman-teman, syukuri orang yang sekarang teman-teman sayangi. Karena kenapa? Suatu hal itu tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah sirna ketika kita bisa mensyukurinya, bahkan ditambah malahan. Nah, oleh sebab itu teman-teman semuanya, berpikirlah dewasa. Di saat-saat usia kita seperti ini bukan waktunya lagi untuk main-main. Ya udah, good night.